Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Imajadi TV, para penonton dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Para pemirsa dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa jumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Malam ini sudah sampai di episode yang ke-124. Dan pada episode kali ini, seperti biasa, saya ditemani oleh teman ngopi saya, Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun iki? Alhamdulillah Mas Anis. Kita Baik, ya memang kita harus selalu lebih baik sih Mas. Oh, jadi enggak selalu lebih besar gitu enggak? itu juga kayak kalau makan terus ya Mas. Kalau lebih besar saya kalah maksudnya. Iya. Jadi memang kalau kita memang harus selalu lebih baik dari hari kemarin sih Mas. Kalau saya ingat ada hadis ya Mas Anis, bahwa orang-orang yang hari ini itu lebih baik dari hari kemarin itu orang-orang yang beruntung Mas Anis. Oke, Ya. berarti kita harus selalu lebih baik dari kemarin. Iya, kalau hari ini malah sama kayak hari kemarin itu dikatakan merugi gitu Mas. Dan kalau misal hari ini kok malah lebih buruk itu celaka. Lah Mas Anis sendiri ini hari ini kira-kira itu termasuk orang yang beruntung, merugi atau yang celaka itu Mas Anis? Insya Allah berusaha untuk jadi orang yang lebih baik atau yang orang lebih baik ya, beruntung. Mas. Ya, alhamdulillah. Karena termasuk ini kita ngopi ini kan untuk dalam rangka tadi ikhtiar menjadi lebih baik. Oh iya Mas. Mas Aldi, ini malam ini kita temanya apa Mas? Temanya ini tentang pemuda sih Mas Anis. Oh, tentang anak muda. Ya, karena kan Mas Anis juga masih muda ya Mas Anis. Insya Allah masih lah. masih sepantaran deh Mas Anis. Kalau sepantaran ya enggak. Enggak ya. Masih muda lah intinya ya Mas. Masih Karena muda, kemudian jiwanya juga sesuai masih dengan apa yang nanti kita akan bahas itu ya. Iya. Bagaimana pemuda itu memanfaatkan umurnya sih Mas Anis. Karena kan pemuda sekarang itu kan mungkin tidak tahu wadahnya itu di mana gitu Mas Anis. Umur itu kan ya kalau saya ibaratkan itu kayak kita punya air 5 liter, tapi kalau kita nggak punya wadah kan tumpah ya Mas Anis. Kayak sia-sia itu loh umur kita gitu Mas Anis. Berarti itu ibaratnya kita harus cari wadah yang pas untuk diri kita gitu ya. Kalau wadah ini bisa nggak Mas itu dikategorikan seperti komunitas atau organisasi, itu bisa nggak? Iya, komunitas dan organisasi mungkin juga bisa sih Mas Anis. Termasuk Risma JT itu mungkin juga bisa dikatakan wadahnya sih Mas Anis. Oh, termasuk itu wadah ya untuk menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik gitu ya. Apalagi Risma sekarang kan alhamdulillah sudah menginjak usia ke-18 tahun nih Mas Anis. Ini masih muda itu. Iya. Kan makanya ini organisasi muda juga kan Mas Anis. Makanya kita mungkin perlu kedepannya itu bagaimana kita selalu menjaga solidaritas juga sih Mas Anis. Dan juga kita mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman ini Mas Anis. Oke, berarti biar nanti Prisma JT itu tidak hanya sebatas wadah saja, tapi juga ada nilai manfaatnya buat anggotanya gitu ya. Untuk masa depan juga sih Mas Anis. Dan bisa berkelanjutan. Dan masa muda itu termasuk masa yang atau hadiah bagi kita untuk masa depan. Kalau kita itu bisa memanfaatkan masa muda dengan baik, maka masa depan kita juga akan lebih baik lagi. Tapi sebaliknya kalau masa muda kita hanya dibuat untuk mohon maaf mungkin hal yang negatif, ya nanti masa tua ya juga akan lebih buruk dari seperti itu. Kita jadi menuai mungkin ya Mas. Menuai dan menua. Ya gitu. Nah kira-kira narasumber hari ini tuh siapa Mas Anis? Narasumber hari ini itu masih muda Mas Aldi, masih muda, kemudian juga aktif di berbagai organisasi. Cocok berarti Mas Aldi. Bahkan beliau ini juga jaringannya atau orang-orang dekatnya para kiai di Semarang. Karena beliau itu bergabung di salah satu organisasi namanya itu Jamu.
Oh, jamu apa itu Mas? Jamu. Jamu itu bukan yang diminum itu. Jamu Tapi kuat ini bukan? nama organisasi, Oh, namanya iya. Jamiatul Mubalikin. Oh iya. Itu kumpulannya para mubalik. Jenengan kan juga mau balik ya Mas Anis? Saya enggak. Saya masih di pendereknya saja lah. Gitu lah. Mendereknya mau balik. Langsung saja kita panggil Mas ya. Iya, siap, Mas Anis. Kita panggil narasumber malam ini yaitu Kang Burhan Ali. Monggo Kang Burhan bisa menuju ke sini biar Monggo, nanti Kang Burhan. para pemirsa melihat jenengan untuk jadi narasumber. Monggo. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak kepanggih ini. Nah, Dari bulan apa Kang? Lama sekali sudah ya. lama ya, 3 bulanan ya. 3 bulan. 3 bulanan. Oke. Karena memang sempat off kemarin kan. Baik. Nah ini Kang Burhan, ini tema kita tentang anak muda. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, terutama bagi teman-teman atau kita yang aktif di organisasi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini coba kita berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana pemuda ya. Tadi sudah dibahas sedikit, kira-kira Mas Anis masih muda apa tidak, berarti harus dikategorikan dulu. Oh iya. Nah, mana ya, jangan-jangan muda atau mengaku muda itu kan beda ya antara yang muda dengan mengaku muda. Jadi saya tadi obrolan berdua ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau pernah menyampaikan begini, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Jadi umurnya umatku itu hanya antara 60 sampai dengan 70. Nah, berarti kalau yang umurnya panjang itu yang melewati 70 Mas Anis. Oh, kalau kategori umur panjang melewati 70. Melewati 70, dan yang pantas dinyanyikan panjang umurnya ya sebenarnya mereka itu yang umurnya 70 tahun ke atas. Nah, karena ma baina sitin ila sab'in, maka yang di bawah 60 ini yang kemudian dikategorikan kepada yang tidak panjang umurnya ketika meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, kita membahas pemuda. Pemuda itu interval umurnya berapa? Nah, kalau kita mengatakan, oh pemuda itu usianya dari mulai balik. Nah, balik umur sekarang itu balik SD itu sekarang Sudah penelitian sudah balik. Karena tontonan kita kan sekarang ya, Masya Allah, anak-anak bikin SD lebih itu cepat dewasa gitu kan ya. kalau dulu, kalau di kitab-kitab Syafi'iyah itu yang balik laki-laki itu umur 14. Umur 14 kelas berapa SMP itu? Sudah kelas 2. Kelas 2-an ya. Itu kira-kira umur balik. Tapi sekarang penelitiannya maju karena itu lagi ya, dengan berkaitan dengan bagaimana tontonan mereka. Sehingga anak-anak SD sekarang itu sudah cepat balik. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira umur berapa yang dikatakan sebagai bisa dikatakan pemuda. Jadi ada salah satu kitab itu Rahasia Umur, di mana di sana itu membahas tentang bagaimana umur-umur manusia itu berjalan. Nah, kalau mengikuti hadis yang tadi disampaikan bahwa umurnya umatku kata Rasulullah itu antara 60 sampai dengan 70, maka pemuda itu ditarik 20 tahun dari 60. Berarti kira-kira umur 40 tahun itu batas maksimal dikatakan pemuda. Oke, artinya batas maksimal sebagai seorang pemuda itu umurnya 40 40 tahun. Nah, sekarang Mas Anis umurnya berapa? Oh, masih di bawah 40. Oh, berarti masih pemuda. Iya, Berarti masih kategori pemuda. Iya, Jika kita hitung dari penghitungan ini. Nah, kemudian batas awalnya di mana? Batas awalnya Nah, dari 40 ini. Ternyata di dalam kitab itu dikatakan ditarik 25 tahun. Berarti kira-kira umurnya berapa? 15. 15 tahun. Nah, berarti sebenarnya kalau mau ditarik lagi, 15 itu dulu adalah ukuran balik. Ukuran balik. Kan antara 14 sampai 15. Maka bisa dikatakan umur pemuda, yang dikatakan pemuda itu adalah ketika dia umurnya anggap saja 15 sampai dengan 40 tahun. Itu bisa dikatakan pemuda. Artinya kategori usianya gitu. Usianya. Jadi kalau ada orang umurnya 42 tahun kok masih mengaku muda, itu berarti pengakuan saja itu secara umur kira-kira pengakuan saja ya, hanya klaim saja itu. Nah, ini kira-kira apakah pemuda sebenarnya dibahas dalam Islam sangat-sangat. Oke. Jadi bahkan Al-Qur'an itu
ketika berbicara pemuda tidak ada konotasi negatif. Selalu yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Ini pemuda. Makanya kenapa Bung Karno mengatakan ya, beri aku satu pemuda itu, akan aku guncang dunia itu. Tapi kenapa tidak orang tua? Justru malah ketika orang tua beri aku 1000 ya, 1000 orang tua akan aku cabut Semeru kan gitu ya. Bahasanya Bung Karno kan gitu. Beri aku 1000 orang tua akan aku cabut Semeru. Tapi beri aku satu pemuda akan aku guncangkan dunia. Jadi tidak, ini barangkali Bung Karno itu, makanya ada mata Bung Karno ya kemarin ya, baru-baru ini ya. Bung Karno itu barangkali husnudon saya. Ini karena mengikuti bagaimana alur Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang menyebutkan kata pemuda yang konotasinya adalah konotasi yang negatif. Beda ketika berbicara dengan keluarga. Nanti ada keluarga yang baik dan buruk. Berbicara dengan manusia secara umum. Nanti ada yang baik dan buruk. Tadi hadisnya, kalau berbicara tentang bagaimana hari ini, hari esok, itu kan ada yang rugi, ada yang beruntung, ada yang buruk, yang celaka. Selalu seperti itu. Tapi kalau dengan kata pemuda tidak pernah. Artinya selalu positif. Selalu positif. Artinya apa? Pemuda ini bisa dikatakan hadiah terindah tadi. Ya, hadiah terindah dari Allah untuk yang memang depan. Untuk menciptakan masa depan yang baik. Nggak bagaimana mungkin kalau pemudanya itu tidak baik gitu. Mestinya kalau pemudanya baik, maka insya Allah kedepannya akan baik. Makanya kemarin itu saya teringat salah satu makalahnya Imam Al-Ghazali. Tadi kan tentang kebaikan nih, tentang kebaikan. Kita kemarin di bulan Ramadan itu baru di training kebaikan. Saya kira tidak ada orang yang tidak baik di bulan Ramadan. Apa ada orang yang tidak baik? Minimal puasa itu sudah baik. Betul. Walaupun misalkan dia rajin jamaah, dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin qiyamul, itu kan bagian daripada penghiasnya. Tapi utamanya minimal dia menjadi orang yang baik. Walaupun nggak tarawih. Walaupun nggak tarawih. Pokoknya puasanya itu sudah yang wajib. Artinya menjadi malakah. Malakah itu sifat-sifatnya malaikat itu ada di bulan Ramadan. Nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan. Itu kan malakah itu sebenarnya. Kita itu meniru sifatnya malaikat. Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini. La khaira fi khairin la yadum. Bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Jadi tidak ada baiknya kebaikan yang tidak berkelanjutan. Tidak ada baiknya kebaikan yang tidak berkelanjutan. Berarti kalau misalkan nih kita melakukan kebaikan, kemudian hanya sekali saja, tidak continue, kata Imam Ghazali, termasuk bukan suatu kebaikan. Karena bisa dikatakan itu hanya ibadah musiman. Ibadah musiman. Makanya kemarin di akhir Ramadan kan ada peringatan kepada kita, kun robbaniyan walatakun ramadaniyan. Jadilah kita itu hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan yang kita sembah saat ini, Syawal. Ini Syawal ini hari keberapa coba? Tanggal berapa sekarang Syawalnya? Tanggal akhir. Nggak tahu juga. Syawalnya tanggal berapa? Tanggal 28. Besok itu akhir Syawal. Baru tanggal 28, kenapa kok Ramadan seolah-olah jauh meninggalkan kita? Mungkin sudah tadi ganti ya. Kalau Ramadan kan tadi dulunya malaikat, sekarang sudah beda lagi. Beda lagi ya. Sekarang lebih ke setan tuh. Iblis. Karena begini, karena kita itu terbiasa teriming-imingi oleh kebaikan, sehingga dalam beribadah sekalipun atau amal apapun, bahkan aktivitas, itu kita sering teriming-iming kebaikan. Sehingga banyak di antara kita itu menjadi orang yang tertipu. Saya kemarin baru ngaji di pondok itu kitab Faraidul Bahiyah. Itu kitab tentang kaidah-kaidah fikih. Di antara kaidahnya itu berbunyi begini. Al-fardu afdalu minan nafli. Jadi perkara fardu itu lebih utama daripada yang sunnah. Itu kan jelas ya. Saya juga berpikirnya awal gitu. Kan ya mesti perkara fardu lebih utama tinimbang perkara sunnah. Jadi, itu kan jelas wajib itu lebih utama daripada sunnah. Itu tepatnya ya. Tapi ternyata ada keterangan. Saya mendapati keterangan dari Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari itu, ternyata ketika mengutip kaidah ini itu ada keterangan di bawahnya. Begini. Man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Orang-orang yang tersibukkan dengan perkara sunnah sampai dengan mengabaikan, menomorduakan yang fardu, yang wajib, maka dikatakan dia orang yang tertipu. Bahkan tertipu dengan amal ibadahnya sendiri.
Contohnya tadi nih, tarawih. Iya. Ada orang yang semangat tarawih, sholat tarawih, tidak mau ketinggalan tarawih belum isyaan. Belum bisaan. Itu Padahal tertipu berarti ya. tarawih itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Iya. Itu kan tertipu. Saking semangatnya meninggal. Ada orang yang begitu khusyuknya ya, sholat duha. Ya. Sholat duhanya khusyuk, menangis-nangis, meminta kepada Allah. Yo dungonis bener. Amaliyah duhanya sudah benar. Tapi ketika zuhur, nah, tidak bisa khusyuk. Ketika zuhur seolah-olah sudah biasa lah. Kenapa Berarti itu bisa termasuk demikian? orang yang tertipu. Tertipu dengan amal ibadahnya. Kenapa? Tadi itu. Tujuan ibadahnya Ya. itu karena sesuatu tendensi lain masalah dunia. Oke, mungkin tadi sholat duha Sholat biar duha, dapat rezekinya lancar ini ya. rezeki lancar. Berdoanya luar biasa ya, khusyuknya luar biasa. Subuhnya, sholat duhurnya cepetnya masya Allah. Termasuk sholat malam juga seperti itu. Nah, sholat malam juga sama. Ada orang yang bangun malam. Oke. Bahkan begini, ada orang yang bangun malam, tahajud, bermunajat kepada Allah, berdoa diberikan kesuksesan. Subuhnya qadha. Itu Itu tidak lebih baik dibandingkan dengan yang mohon maaf, yo biasa-biasa saja, tidur bangun pagi. Bangun pagi, subuhnya berjamaah. Karena subuh itu lebih utama dibandingkan dengan sholat tahajud. Yang fardu itu jelas lebih afdol. Iya. Nah, lebih afdol daripada yang sunnah. Tapi yang lebih baik lagi, kalau dia ya duha, ya sholat wajibnya terpenuhi dengan baik. Dia qiyamul lail terpenuhi dengan baik. Nah, pemuda yang seperti ini nih, yang dikatakan mu'allakun bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya itu terpaut dengan ibadah, dengan masjid, dengan amalan aktivitas yang baik. Ini yang dikatakan pemuda yang akan menjadi penopang peradaban Islam ke depan. itu kategori Majunya. pemuda yang tadi ya, Yang ada baik. yang baik ya. Artinya itu juga ada tipuan ya Kang. Ketika mu'allakun fil masjid itu ada anak muda yang gumantil terhadap masjid. Iya. Ada tipuannya ada itu. Ada gimana? Tipuannya. Tadi kan ada tipuannya soal sunat dengan Jadi wajib. begini saja, tinggal kita membandingkan antara dia itu mu'allak bil masjidnya Iya. itu lebih tinggi dari yang wajib atau tidak. Kalau mu'allak bil masjidnya itu kok lebih yang dari yang wajib, ya otomatis termasuk di antara yang tertipu. Ini kan hanya kaidah saja untuk mengukur. Mengukurnya bukan mengukur ini sunnah, ini wajib, bukan. Tapi lebih pada ternyata kita itu sering melakukan perkara-perkara yang sunnah, tapi tendensi tujuannya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Bangun malam itu pingin piye caranya cepat lulus kuliah, bagaimana caranya cepat sukses, bagaimana bisnisnya lancar. Rata-rata itu. Tapi subuhnya qadha, subuhnya telat, bahkan sholatnya dipercepat. Ini yang lebih tertipu. Tapi sekali lagi yang terbaik ya semuanya. Yang sunnah dilakukan, yang wajib juga dipenuhi. Itu. Jadi ini hanya tadi yang Tolak disampaikan ukur aja ya. Imam Al-Ghazali. Sehingga lanjutannya itu la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada baiknya kebaikan yang tidak berkelanjutan. Keburukan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik dibandingkan dengan kebaikan yang tidak berkelanjutan. Bulat Kebalikannya tadi ya. Bulat ya, bulat ini ya. Jadi keburukan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik Daripada daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Oke. Nah, jadi kalau meminjam bahasanya Gusmus itu, kalau menyampaikan makalah ini, orang ono apik sing ora nerus. Ya. Elek sing ora nerus iku luwih apik tinimbang apik sing ora nerus. Gitu. Makanya lah ini kita kan bisa berkaca, bercermin. Kita sebagai pemuda kemarin bagaimana semangatnya ibadah di bulan Ramadan. Kok tidak bisa nerus? Qiyamulnya tidak nerus. Kalau coba saya tanyakan, kira-kira sebenarnya capek enggak puasa itu? Secara umum, secara biologis capek. 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 Kita capek puasa, nanti beraktivitas, apalagi yang ibu-ibu rumah tangga ya, bagaimana paginya harus bekerja misalkan, harus menyiapkan buka puasa, malamnya harus berpikir bangun malam. Tapi kenapa mereka bisa bangun malam setiap hari? Iya. Karena ada motivasi. Kan? Karena ada motivasi, karena ada semangat. Nah, Jadi ini kan pemuda juga harus ada sama, motivasi ya. semangat. Harus semangat menebar kebaikan. Nah, kalau pemudanya sudah melempem dengan kebaikan, ya sudah. Ini bisa dipastikan ke depan ya kebaikan itu tidak akan terus itu tadi. Oke, sekarang begini Kang, Ya. kita ngomong pemuda. Ya. Kira-kira pemuda yang
baik menurut Islam itu seperti apa? Karena kan tadi ada motivasi. Beda lagi kalau teman-teman remaja masjid, motivasinya kan beda. Ya. Ada yang karena memang itu murni ke masjid, Ya. ada yang karena sesuatu kan itu. Ya. Karena ada doi mungkin. Nah, semacam-macam motivasinya kira-kira ya. Itu yang pas untuk kita gimana itu? Kita ambil ini saja, ibrah dari Ashabul Kahfi. Ya, itu saja. Mereka itu kan pemuda-pemuda yang dikatakan mendapati petunjuk luar biasa dari Allah. Memegang keimanan yang luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, nahnu nakussu alaika bil haqq. Kata Allah demikian. Jadi aku kisahkan, nakussu alaika kepadamu Muhammad, bil haqq, sesuatu yang hak, yang betul-betul baik. Jadi dikatakan itu innahum fityatun. Dikatakan menggunakan kata fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu pemuda-pemuda yang memegang betul keimanan. Jadi ini patokan utamanya, iman. Iman itu jangan sempit diartikan hanya semacam kita itu beriman kepada Allah, jangan. Iman itu dalam, kepercayaan. Orang itu kalau sudah saling percaya, itu akan berjalan dengan baik. Betul. Yang namanya kebersamaan itu kan mesti karena saling kepercayaan. Iya. Lah kita itu mengatakan kamu temanku tapi kok tidak percaya, ya sudah akan cepat retak. Berarti termasuk organisasi Kang ya? Sama. Kalau tidak ada saling percaya juga akan retak ya? Sama. Dalam organisasi apapun tidak saling percaya, saling curiga, cepat suudzon ke orang lain. Apalagi marah-marah di grup, metu grup, biasa itu ya. Marah-marah di grup. Jadi apa ya? Kalau dalam berkehidupan itu sebenarnya kalau kita mengalir itu kan gampang. Gampang dalam arti begini. Dalam ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan diantaranya adalah wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh itu orang yang mampu meredam emosional. Orang yang mampu meredam sisi-sisi negatif dalam hidup. Sifat egois juga Sifat egois semuanya negatif itu namanya al-kadhim. Berarti misalkan nih, kalau ada anak muda sakit hati itu meredam termasuk itu enggak? Termasuk al-kadhim. Nah, cara menahannya begini, yang salah itu begini. Oh, saya marah, ya dululah saya menahan amarah. Menahan amarah dalam arti dia tidak berbuat apapun saat itu, tidak marah, bukan. Kalau dalam hati masih ada rasa dendam, itu namanya belum menahan. Kalau yang dikatakan al-kadhiminal ghaidh dalam Al-Quran itu, orang yang mampu menahan betul sampai rasanya berubah. Maksudnya rasa berubah itu? Contoh begini, Berpindah anggaplah saat ini kita sedang syuting ya, Iya. syuting. Tiba-tiba saya kepingin ke toilet, kan tidak etis ya, maksudnya lagi syuting kok saya mau izin dulu ke toilet, kan tidak etis. Itu kalau diibaratkan saya tahan, itu rasa kepingin ke toiletnya sampai hilang, sampai tidak kepingin ke toilet, itu namanya orang yang al-kadhim. Jadi jangan hanya dianggap, oh ini ada orang yang bikin gaduh nih, kemudian oh saya tahan amarahnya. Tapi kalau ketemu orangnya masih ada rasa marah, jadi dilampiaskan. Dilampiaskan, itu berarti belum al-kadhim. Nah, makanya kemudian setelah al-kadhim itu al-afin, wal-afina anin nas itu dalam Al-Quran. Makanya orang kita itu pemuda kan yang paling mudah terprovokasi. Oh, kemarin coba ya acara apa di SEA-Games itu kan, banyak yang terprovokasi. Itu kan pemuda-pemuda. Tawuran itu kan tidak ada tawuran antar panti asuhan kan tidak ada ya. Tawuran antar panti jompo kan tidak ada ya. Dan baru kali ini ada tawuran antar ofisial kan. Nah, jadi kemarin itu kan rata-rata kan karena jiwa-jiwa itunya. Coba kalau kita sedikit saja mampu menahan marah itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang baik. Itu namanya baru al-kadhim. Nah, saya kira pemuda wajib memiliki ini. Tapi kalau ngomong anak muda kan sulit sekali kan ketika itu kan lagi membara-membaranya kan darah muda itu. Kemudian disuruh untuk tadi meredam amarah. Nah itu biar bisa diredam beneran gimana itu? Tentu butuh yang namanya proses ya gitu ya. Oh, yang namanya marah itu kan fitrah. Iya. Rasulullah pernah memerah wajahnya karena marah. Tapi kan ada manajemennya, ada manajemen kemarahan. Misalnya begini, Rasulullah itu pernah menyampaikan, kalau kamu marah maka berwudulah. Karena setan itu, kemarahan itu sumber dari setan. Setan itu terbuat dari api dan api itu bisa padam dengan air. Makanya berwudulah. Ada manajemen kemarahan. Beliau Rasulullah pernah menyampaikan kalau kamu marah posisinya kok berdiri maka duduklah. Kalau posisimu kok duduk maka berbaringlah. Ada juga yang menyampaikan kalau kamu marah falyaskut maka diamlah. Orang itu biasanya kan sebenarnya kemarahannya bisa diredam, tapi karena ngomong terus itu akhirnya kemudian tambah-tambah.
Tapi kalau marah yang diem itu kadang menakutkan juga sih. Itu secara psikologis memang ada model macam-macam ya. Jadi ada orang yang modelnya marahnya itu melampiaskan, ya memukul dan sebagainya. Ada orang yang marah itu melampiaskan tapi dengan barang, banting cangkir, banting piring. Mungkin kalau sekarang dengan nyetatus itu kan ya. Nah, boleh jadi itu. Ada orang yang Nyindir. kemarahannya itu secara psikologis modelnya itu berdiam diri di kamar, ya. Ada yang modelnya itu diam saja, marah itu tapi diam, ya diam kemudian lama-lama kemarahan itu akan reda sendiri. Ya, itu kan jadi macam-macam itulah. Jadi kalau kita ya pemuda ini kan yang anggaplah itu darahnya itu masih membara, ya saya kira tetap wajib lah yang namanya belajar bagaimana manajemen emosional. Karena itu yang mengantarkan kepada kebaikan. Jadi marah itu dikatakan dalam beberapa makalah juga itu marah itu ya sumber keburukan. Orang itu biasa berbuat buruk itu awalnya bisa jadi karena marah itu. Nah, makanya kalau kita tidak mampu memanajemen kemarahan itu ya bisa jadi nanti akan menjadi pemuda-pemuda yang nyuwun sewu ke depan itu emosinya tinggi, keburukan yang akan terlahir di sana. Ada juga hadis Nabi kan itu kan la taghdab walakal jannah. Nah, barangkali itu. Jadi bahkan surga ya, anunya apa namanya? Hadiahnya adalah surga. Itu. Makanya termasuk silaturahim. Silaturahim kan bagian daripada meredam kemarahan sebenarnya. Makanya orang begini, saya teringat dalam Al-Qur'an itu kan yang namanya memaafkan itu ada berbagai macam tingkatan itu. Ada orang yang memaafkan tapi masih ada dendam. Ini paling banyak demikian. Ada yang jadi saya maafkan tapi saya nggak lupakan. Nah, jadi misalkan ini saya sudah saling memaafkan, tapi kan karena saya punya dendam, akhirnya di dalam hati itu masih ada rasa dongkolnya. Dituntut di akhirat mungkin nanti. Nah, itu paling banyak dipakai kata-katanya menggunakan kata-kata afwan Ustadz, biasanya kan gitu. Yang kedua, kalau mau ditingkatkan itu bukan lagi hanya sekedar memaafkan, tapi watasfahu itu, wasfah itu bukan sekedar memaafkan, tapi kalau ketemu sudah betul-betul sudah seolah-olah tidak ada apa-apa lagi, bersih. Wasfahu itu maknanya seperti lembaran kertas yang bersih. Sudah pernah marah-marahan, begitu ketemu sudah selesai, tidak ada marah lagi, ingat pun sudah tidak. Tapi itu sulit kan? Ya, itu makanya ini kalau mau ditingkatkan. Nah, yang terakhir ini lebih baik lagi, bukan sekedar memaafkan, bukan sekedar membuka lembaran baru, tapi sampai pada wataghfiru. Wataghfiru itu memaafkan dengan secara ihsan, memaafkan tapi sambil memberikan yang terbaik. Contoh, saya pernah marah-marahan dengan Kang Anis, kemudian sudah saya maafkan, sudah saya buka lembaran baru, ketemu tidak ada lagi rasa marah, tak ajak jalan-jalan. Nah, itu kan sifatnya Allah. Makanya Allah sifatnya kan Ghafur. Ghafur itu mengampuni sekaligus memberi. Kalau memaafkan mantan tuh gimana? Sama. Tapi diajak jalan tuh maksudnya. Diajak jalan itu termasuk wataghfiru ya. Itu modus ya. Memaafkan, tapi kemudian diberikan kebaikan. Allah itu kan setiap hari kan kita maksiat, kita berbuat dosa kepada Allah. Apakah Allah menghentikan rezekinya? Kan tidak. Nah, itu wataghfiru. Artinya kalau kita mau meniru, memaafkan yang sempurna itu ya memaafkan dosanya, memaafkan kesalahannya, membersihkan yang di hati, berbuat baik kepada mereka. Termasuk konsep ini bisa menjaga solidaritas kita juga ya kalau di bisa, organisasi. Berarti tidak putus silaturahim itu kan ya? Iya, silaturahim. Karena silaturahim ini bahkan saking pentingnya berorganisasi kan silaturahim sebenarnya. Organisasi itu kan wadah silaturahim. Sekalipun sekarang hanya dalam WA ya, itu kan wadah silaturahim. Artinya apa? Bahkan Rasulullah pernah mengatakan begini, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan itu ancamannya, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dengan siapapun? Dengan siapapun. Silaturahim itu malah zawil arham, itu sebenarnya lebih pada keluarga. Keluarga melebar ke orang lain kenalan. Jadi kalau zawil arham, orang-orang yang dikatakan silaturahim itu lebih pada keluarga sebenarnya. Kalau misalkan memutusnya itu tidak sengaja gimana, Kang? Memutus tidak sengaja contohnya gimana? Karena jarang ketemu kemudian jarang nggak sengaja itu putus silaturahimnya itu gimana? Ya sama sebenarnya kan ya? Itu namanya memutus itu kan berarti kan sudah tidak berhubungan lagi. Nah, makna silaturahim ini yang kemudian mengembang. Silaturahim itu kalau di Indonesia itu lebih pada bertamu. Betul ya? Ayo mau silaturahim. Datang ke rumah. Padahal bukan itu. Silaturahim itu
memutus sesuatu yang terputus Menyambung atau dia. mengurai Heeh. sesuatu yang memang beku. Oke. Itu namanya silaturahim. Jadi misalkan begini, ada orang yang saling marah-marahan, misalkan. Saya yang mengurai, saya yang kemudian bisa menyambungkan mereka, itu silaturahim itu. Berarti mencairkan suasana gitu. Iya, itu bahasa silaturahim. Cuma itu tadi, kalau memang bahasa di Indonesia itu kadang kalau sudah masuk itu jadi kacau itu Jadi ya. sempit itu ya Silaturahim maknanya. maknanya jadi bertamu itu akhirnya itu, karena memang penyempitan pada makna. Oke, Kang, ini menarik tentang kita bahas tentang anak muda, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu, Kang. Kita Monggo. cairkan dulu pakai kopi guys. Siap. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kang Burhan dan Mas Aldi. Nah, Kang Burhan, tadi kita membahas tentang anak muda, kemudian dinamikanya seperti apa. Nah, sekarang patokannya selain tadi harus benar-benar punya iman yang kuat, Ya. apalagi Kang? Jadi sebenarnya banyak ya, banyak kriteria. Ini kalau kita tarik saja secara umum ya, tidak kemudian langsung mengambil dari hadis per hadis terlalu lama itu ya. Jadi satu buah dari setiap amal itu kan ada 3 sebenarnya. Ini menjadi patokan sebenarnya. Bagaimana kita berusaha memiliki 3 buah ini. Gitu. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang pemuda itu menjadi orang yang manfaah pertama. Yang manfaat. Manfaah. Ya, Manfaah ya. itu kalau saya artikan adalah nilai guna untuk diri kita sendiri minimal. Nilai guna apapun, manfaat apapun untuk diri kita sendiri. Contoh, saya mencari ilmu, minimal saya berbuat baik untuk diri sendiri. Oh, saya belajar tentang ikhlas, yo minimal saya menjadi orang ikhlas itu. Ini belum memancar ke orang lain. Ini minimal Artinya diri sendiri dulu. hanya untuk diri sendiri dulu. Ya, Oke, jujur misalkan. Oh ya kemarin lah, kita di bulan puasa itu kan salah satu contoh ya. Ini mengambil ibroh saja lah. Bagaimana kita menjadi orang yang manfaah minimal untuk diri sendiri sebagai seorang pemuda. Nanti akan memancar ke yang lain. Ramadan itu mengajarkan kepada kita salah satunya sifat jujur. Ya, betul. Kenapa saya mengatakan demikian? Bagaimana tidak jujur? Sebenarnya kalau Mas Aldi itu mau
minum, mau minum siang hari, ngumpet di kamar, saya yakin tidak ada yang tahu. Iya, betul. Tapi pertanyaannya, kenapa itu tidak dilakukan? Gitu loh. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena pengen jujur. Nah, karena jujur. Jangankan itu, jangankan kok ngumpet. Kita itu mau mencuri air wudhu saja lah, zuhur itu ya. Sebelahnya yang wudhu tidak tahu saya. Tapi kenapa kok itu tidak memilih untuk itu? Itu kan karena jujur. Lah, kalau kita ingin menjadi pemuda yang berhasil, minimal ada nilai manfaat yang bisa diambil dari aktivitas apapun, amal apapun. Kita kan amalannya banyak lah. Sholat itu amalan, puasa itu amalan, baca Quran amalan. Pertanyaannya, amalan yang kita lakukan itu bisa kita ambil manfaatnya tidak? Jangan-jangan ya sekedar ritual, formalitas saja. Makanya kan ada yang namanya sholat ritual, sholat aktual. Itu gimana? Sholat ritual itu ya kita itu setiap hari itu namanya sholat ritual. Formalitas. Nyembah langsung ke Allah. Aktualnya apa? Yuk diaktualkan di masyarakat, di kehidupan. Oh, sholat itu mengajarkan kita taat pada pimpinan. Apa dari yang taat pada pimpinan, imamnya taat. Berarti kan diaktualisasikan dalam kehidupan. Sholat itu mengajarkan kita bersih. Kan tidak ada orang sholat kotor, najis saja dibersihkan. Sholat itu mengajarkan kepada kita disiplin, karena ada waktunya. Itu namanya aktualisasi nilai. Itu baru sholat. Kita ibadahnya banyak. Nah, yang saya maksud, kita itu pemuda yang berhasil itu sukses itu ya minimal satu adalah bisa mengambil manfaat minimal untuk diri sendiri. Minimal ya, minimal sih. Betul. Kita bisa jadi orang yang disiplin. Kita menjadi orang yang bersih. Saya taat pada pimpinan itu kan manfaat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Berarti tolak ukur pertama itu harus untuk diri sendiri. Manfaat. Ya, itu. artinya manfaat untuk diri sendiri. Manfaat untuk diri sendiri. Kan kadang gini Kang, mohon maaf, ada beberapa anak muda itu yang pola pikirnya begini. Pokoknya aku bermanfaat untuk orang lain, walaupun dirinya nggak bisa mengambil manfaat itu. Itu gimana? Ini yang barangkali perlu digali ya. Jadi tidak selalulah kita menjadi lilin dengan itu ya. Jadi lilin kan menerangi orang lain tapi diri kita hancur kan. Kita tidak perlu menjadi lilin lah. Kita bisa menjadi penerang yang lain lah. Matahari lah. Kita bisa menjadi matahari yang bahkan dia bisa menjadikan unsur lain bercahaya. Jadi bulan itu tidak bercahaya. Makanya dalam Al-Qur'an kan dikatakan bahwasanya wal qamara nuro wasyamsa diya'a wal qamara nuro. Jadi yang memiliki cahaya sebenarnya hanya matahari. Bulan itu bisa terlihat karena pantulan dari matahari. Pantulan cahaya matahari. Matahari yang kemudian memantul menjadi sinar bahasanya kan. Bahasanya kenapa kok wasyamsa diya'a wal qamara nuro. Bahasanya beda. Kenapa kok tidak wasyamsun nur wal qamaru nur kan tidak. Tapi wasyamsu diya'a wal qamara nuro karena lain. Karena lain. Jadi api itu asli bercahaya. Api itu asli cahaya. Ya. Sedangkan untuk menjadi baik itu kan tidak harus menjadi lilin. Kita bisa menjadi matahari ya. Kita bisa menjadi api yang bisa menerangi orang lain lah. Itu. Makanya yang kedua ini kedua ya. Kalau kita ingin menjadi pemuda-pemuda yang berhasil di masa depan, menjadi penentu peradaban Islam ke depan, yang kedua harus kita fokus menjadi orang yang manfaah. Pertama, yang kedua maslahah. Maslahah. Apa itu masalah? Kalau maslahah ini yang kita bisa kemudian membaur ke masyarakat, ke orang lain. Artinya kita sudah punya sifat jujur, bagaimana kita itu bisa menjadikan orang lain itu juga jujur. Berarti selesaikan diri sendiri dulu. Kalau sudah selesai, khatam dengan diri sendiri, baru nanti orang bisa lain. ke orang lain. Tidak harus khatam juga. Kita kan sambil belajar sambil ya, jalan sambil ya. jalan ya. Okay. Yang namanya ilmu kan nanti tidak cukup-cukup. Kalau saya mau belajar ikhlas tidak bisa. Makanya ini mau ngisi pengajian apa? Pengajian walimatul urus pernikahan. Loh, saya belum nikah misalkan. Kan tidak harus seperti itu. Kan tidak harus. Mau yang namanya dakwah, nasihat kan bisa datang dari mana saja. Saya ngaji haul saja nggak harus mati dulu kan. Maksud ini Burhan suruh mubalik jadi pembicara haul, yuk harus mati dulu, yuk kan nggak mungkin. Apa haji misalkan ya, walimatul safar haji kan nggak harus haji dulu. Nah jadi kita itu untuk menjadi baik itu tidak kemudian harus sempurna dulu. Nanti kalau sempurna dulu nggak ada mubalik nanti, karena nggak ada yang sempurna. Nanti malah nggak gerak-gerak keluar. Nah betul. Jadi apa yang kita miliki, makanya kan Rasulullah menyampaikan balighu ani walau ayah. Artinya apa? Saya punya ilmunya satu ayat.
ya satu ayat ini yang saya sampaikan. Makanya saya kira dimanapun mubaligh, dimanapun dai, pembicara, itu rata-rata sama, karena sumber ilmunya sama. Hanya saja cara menerangkannya yang kadang berbeda-beda. Cara, oh ini menerangkan, ternyata dengan seperti ini bisa lebih difahami, kan bedanya itu. Nah, maslahah ini kita yang tadi itu mampu mencahayai orang lain. Mampu mencahayai orang lain. Mampu manfaat diri sendiri, juga manfaat untuk orang lain. Itu namanya maslahah. Ini yang tadi mungkin barangkali saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, maksudnya manfaat kita itu sekali lagi bahwa terkadang kenapa kita itu harus paham betul dengan bahasa. Itu pentingnya bahasa di sana. Jadi kalau kemarin itu kan baru ada kasus, ya bukan kasus ya, apa ya, viral Pondok Az-Zaitun. Oh, yang di antara khutbah Idul Fitrinya itu siapa? Syekh Panji namanya ya. Beliau mengatakan misalkan Idul Fitri adalah hari raya makan-makan. Nah, ini kalau mohon maaf, kalau kita itu biasa mengartikan Idul Fitri kembali kepada fitrah suci, itu akan salah. Betul. Tapi sebenarnya dia benar. Iya benar. Karena fitri itu futur, maknanya sarapan. Makan. Jadi Idul Fitri yang tadinya kita puasa, Idul Fitri balik sarapan, kembali makan. Ya, tergantung konteksnya apa itu ya. Tergantung konteksnya. Jadi kadang kita itu sudah rame dulu. Makanya pentingnya bahasa di sana itu. Jadi makanya harus paham dulu. Jadi orang-orang apa namanya, misalkan seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, misalkan Gus Koyum, bagaimana Gus Baha, itu kan beliau itu kan memahami betul makna dari ayat, makna dari perkataan, sehingga mampu memahami dengan baik. Jadi tidak mudah menyalahkan itu loh. Nah, itu yang disebut dengan masalah seperti itu. Jadi kita punya ilmu, ya sudah, kita ilmu yang dikatakan ilmu manfaat tadi, kemudian maslahat maksudnya diamalkan bisa, gitu ya. Bisa diberikan kepada orang lain. Termasuk gitu. Ikut organisasi itu termasuk bagian dari itu kan? Termasuk. Jadi organisasi begini. Organisasi itu kan lebih pada penggerak sebenarnya. Orang berorganisasi itu kan untuk menguatkan tujuan sebenarnya. Menguatkan tujuan. Saya punya tujuan kepingin berdakwah. Bagaimana menjadikan teman-teman saya ini juga ikut berdakwah bareng-bareng. Maka kemudian ayo dibuat organisasi misalkan namanya Jamiatul Mubalighin misalkan, atau Ittihadul Mubalighin. Kan banyak sekarang jamiah itu. Kalau di NU namanya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Itu namanya kan untuk menguatkan saja sebenarnya. Bahkan setiap organisasi itu, organisasi Islam, itu sekarang ada yang namanya divisi dakwah. Di Wisma Jati ada enggak divisi dakwah, pengkajian kan gitu ya. Itu kan sebenarnya kan arah ke sana. Artinya apa? Saya punya misi untuk berdakwah, diwadahi oleh Wisma Jati. Saya punya misi untuk memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Oh, nanti ada divisi kajian. Oh, saya kepingin bergerak di bidang kaderisasinya. Bagaimana menjadikan semangat para pemuda untuk menuju Islam, peradaban yang luar biasa ke depan. Nanti ada divisi bagaimana terkait dengan kepemudaan. Jadi kan menguatkan saja. Coba kalau sendiri-sendiri, tidak akan bisa jalan. Berarti termasuk hal positif ketika ada anak muda itu aktif berorganisasi. Baik, kira-kira apa namanya, kita itu bisa bergerak itu organisasi, itu link juga. Oh, jaringan. Jaringan. Ya? Walaupun begini, dimanapun organisasi yang saya ikuti, yang aktif itu sebenarnya itu saja. Iya. Dimanapun. Mas Anies mungkin merasakan ya. Misalkan Wisma JT itu ya. Ada berapa Wisma JT kira-kira nya? Ada 30 ada ratusan kayaknya. Oh, ratusan malah. Teman tadi yang aktif kan ya semua. Aktif itu kan berapa? Lah itu penggeraknya. Itu penggeraknya. Itu roda penggeraknya itu yang justru malah jangan dipoyai bahasanya. Dipoyai itu jangan dibully ya. Jangan dibully, sudah aktif wong dia penggeraknya. Kadang malah yang seperti itu yang gerak itu, yang gerak. Nah, itu roda-rodanya malah di sana. Wah kalem kabeh karena Wisma JT, karena ini bagian dari masyarakat Islam, masih kudu kalem-kalem tawaduk ya ora mlaku. Saya kira biasanya tidak akan berjalan. Jadi kalau kita itu ingin menjadi pemuda yang berhasil ya tadi itu minimal manfaah, kemudian maslahah, yang ketiga itu barokah. Barokah. Nah, barokah ini nilai lebihnya. Nilai lebih. Hadiah. Saya itu tujuannya kepingin bagaimana sih membumikan dakwah, menjadikan teman-teman ini ayolah bergerak dakwah sebisanya. Saya punya ilmunya hanya ilmu manajemen, ya sudah dakwah di bidang manajemen.
Saya punya ilmunya di bidang IT, sudah dakwah dari IT. Saya punya Ekonomi ilmunya gitu ya. kok bagian ekonomi, sudah dakwah bil ekonomi kan ono kira-kira. Nah, barokah itu bonusnya. Saya itu kepingin menggerakkan dakwah, kemudian malah menjadi dai. Itu termasuk barokah. Itu barokahnya. Jadi nilai lebih dari tujuan kita. Saya tujuannya ini berdoa, ya Allah, kula nyuwun dispenser ya Allah. Itu kan sudah bagian daripada apa ya? Kepingin keberkahan jalur dispenser nih Gusti Allah. Ya sama Allah, wis to sampean tak kayak kulkas wae. Kayak kulkas itu Berarti lebih berkah. ada keberkahan. Kalau dalam artian lain berkah itu apa, Kang? Oh, kalau berkah maknanya luas lagi. Ziyadatul khair kan, maknanya sesuatu yang bertambah dan menjadikan dekatnya kita kepada Allah. Itu namanya berkah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hidup saya alhamdulillah berkah. Loh, berkah itu tambah cedak karo Gusti Allah apa ora? Tambah dekat dengan Allah ada. Alhamdulillah saya hidupnya berkah, tidak pernah sakit misalkan. Iya. Kan ada yang seperti Iya, itu. iya. Alhamdulillah hidup saya berkah. Selama hidup itu tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Nah, pertanyaannya, selama diberikan sehat dekat dengan Allah enggak? Kalau dekat dengan jauh Allah, berarti namanya bukan berkah. kalau dekat berarti berkah. Berkah. Justru sebaliknya. Begitu dia diberikan sakit oleh Allah, 1 minggu di rumah sakit, wah ndonga terus yang Gusti Allah. Justru yang berkah itu sakitnya. Berarti keberkahan Kehidupannya itu 60 tahun, itu yang tadi dikatakan berkah, tapi jauh dari Allah, itu tidak berkah. Hanya bertambah saja. Bertambah saja, tapi tidak khairnya tidak ada. Kalau ziyadah saja. Tapi kalau sudah khair. ziyadatul khair, berarti bertambah kebaikannya, kedekatannya. Termasuk anak muda menikah itu kategori itu enggak? Kategori apa? Berkah apa apanya? Berkah. Ya kalau berkah itu kan nilai plusnya. Nah, sekarang begini, gara-gara saya di Risma JT aktif, wah, mendapatkan jodoh di sana. Ya, ini berkah. Nah, ini berkah. Oh, itu berkahnya berkahnya itu. gabung dengan Ya, Risma JT. ya. Saya itu sulit mencari jodoh. Begitu gabung dengan LDNU, wah, begitu gabung dengan Jamatul Mubalighin, Ini ada jamaah yang kemudian wah, ada. Nah, itu namanya berkah, bonusnya di luar tujuan utama. Iya. Saya kira tidak ada lah tujuannya, oh saya mau gabung Risma JT, mudah-mudahan mendapatkan jodoh di sana. Itu kan kira-kira ya jarang lah yang Ya, demikian. ya, ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Ada tetap ada ya. Ya. Tapi minimal, maksud saya minimal itu tujuan utamanya menghidupkan organisasi. Adapun di dalamnya mendapatkan apa, itu keberkahannya. berarti jangan ini Kang ya, jangan dibalik-balik ya. Artinya tadi kan manfaat dulu yang pertama, kemudian maslahah baru barokah. Ya. Jangan malah barokah, maslahah kemudian manfaat. Baru manfaat. Itu Nah, malah kebalik-balik. itu. malah kebalik, malah turun berarti itu derajatnya. Jadi memang itu tingkatan juga sebenarnya. Ya tinggal kita itu tahapnya sekarang masih apa? Masih baru manfaat, apa sudah menjadi maslahah, atau sudah lebih-lebih menjadi barokah. Itu yang bisa mengukur ya masalahnya sama Jadi masalah masing-masing sendiri, ya. masing-masing. Tidak bisa mengukur. Maka tadi minimal ada tujuan itu. Kalau kepingin menjadi pemuda yang dikatakan masa depannya itu Ya, baik. nanti ke depan bisa membangun peradaban dengan Nah, baik. kira-kira demikian. Itu bisa diaplikasikan di mana saja dalam kehidupan ini, bukan hanya di organisasi. Ya, Saya kira bahkan rumah tangga juga bisa. bisa. Oh, saya itu misalkan di organisasi, saya punya potensi ini itu. Saya punya potensi A begitu. Kemudian potensi saya ini saya maksimalkan, itu akan menjadi keberkahan. Ini cerita saja. Bahwa saya itu backgroundnya itu bukan background Konsultan ya. backgroundnya saya kan hukum Islam, Iya. hukum Islam. Kemudian S2-nya juga hukum juga. Tapi masuknya di dakwah, di bidang dakwah. Harusnya kan advokat atau apa itu ya. Ya misalkan kalau yang S1-nya kalau syariah ya, kalau tidak menikahkan ya menceraikan orang kan kira-kira harusnya itu ya. Iya, Tapi kenapa kemudian tersesat di jalan yang benar itu? Kita kira berdua di sana. Itu karena ternyata saya ketika menggali, saya ternyata punya potensi itu. Nah, sekarang misalkan saya juga senang ngotak-atik flyer-flyer itu ya dulu itu, sedangkan ngotak-atik IT itu ya. Iya, desain itu ya. Saya dijadikan pengurus wilayah di Jamiah Ruqyah Aswaja menjadi divisi bagian gawe ini flyer. Media. Desain ya. Padahal tidak ada background sama sekali. Tapi karena saya merasa punya potensi itu, seneng gawe-gawe gitu, seni-seni gitu, tak buat. Dilirik orang. Artinya apa? Ini kan punya potensi. Mas Anies punya potensi. Ketika potensi itu kemudian di up, itu pasti akan terakhir akan menciptakan keberkahan demi keberkahan.
Jadi kita juga harus bisa mengorganisasi potensi-potensi dari masing-masing. Iya, anggota kira-kira kan juga. sekarang kan Mas Aldi kan di Risma JT di divisi Sekarang sekretaris. sekretaris. Nah, jika sekretaris itu kemudian terus-menerus diprofesionalkan, ini bicara profesional ya. Apapun kalau diprofesionalkan, itu akan menjadi ladang keberkahan. Ladang, yang namanya ladang itu kan bisa bertumbuh terus ya, bertumbuh kembang terus. Contoh begini saja, tadi yang saya sampaikan. Saya tidak ada background di bidang dakwah. Kenapa? Ya karena background kuliah saya, pelajaran saya tidak ada dakwah sama sekali. Tapi karena di instansi tempat saya kerja itu ternyata kebetulan saya pelayanan dakwah, mau tidak mau saya harus berkecimpung di bidang dakwah. Ini kalau saya tidak menggunakan kemanfaatan, kemaslahatan, potensi dalam diri itu dengan baik, saya tidak akan berkembang. Tapi saya sadar diri karena saya diberikan tugas tanggung jawab di bidang dakwah, maka saya wajib memprofesionalkan diri menjadi seorang dai. Nah, artinya kan itu ada motivasi kan ya. Ya. Tapi kan sekarang kadang tidak. Oh, itu bukan bidang saya, kemudian tidak mau. Padahal itu potensinya itu gimana? Nah, ini yang barangkali perlu digali. Kalau yang sudah potensi mungkin rodok mending ya. Misalkan Mas Aldi ini di bidangnya IT. Yeah. Kemudian diangkat menjadi pengurus organisasi apa? Oh, ini karena baik di bidang IT dijadikan divisi Infocom misalnya. Karena saya Infocom ya misalnya. Dijadikan divisi Infocom. Itu nyaman karena memang backgroundnya memang di IT-nya itu, sehingga di Infocom itu nyaman. Tapi ada contohnya, saya kan aslinya kan bukan tidak nyaman, harus berinteraksi dulu ya, harus kira-kira menciptakan adaptasi yang luar biasa dulu. Saya itu tidak ada background dakwah, isinan di sana, pemalu di sana, kan bingung mau seperti apa. Tapi karena itu tugas, tanggung jawab, saya langsung berpikir saya harus profesional, saya harus mengembangkan diri, jangan sampai peluang ini kemudian tidak saya ambil. Nah, sekarang misalkan ada orang diberikan amanah, dah sampean menjadi ketua Risma JT, ya sudah, saya profesional menjadi pemimpin. Saya Jadi kira dipersiapkan diri dengan saya kira maksimal, kalau ya. sampai profesional seperti itu akan dilirik kemudian Betul, menjadi betul. ketua apalagi. Itu kalau profesional. Tapi kalau Nanti endingnya barokah kan ya? ya, itu yang dikatakan barokah. Karena kita itu mau mengkualitaskan diri. Tapi kalau hanya alah yang penting melaku organisasi ini, saya kira itu yang menjadikan kita kurang berkembang dalam Bahkan hal malah apapun. justru kalau misalkan ya, saya pengalaman saya di organisasi itu, ketika ada seorang aktivis, itu hanya tadi Allah sementing jalan. Itu malah selain tadi potensinya nggak bisa dikembangkan dengan baik, malah mengganggu orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Yeah. Itu yang terjadi di beberapa organisasi demikian. Makanya ya ini penting saya sampaikan bahwa mengkualitaskan diri itu bagian daripada jalan keberkahan. Mengkualitaskan diri, mengembangkan potensi diri itu merupakan ladang atau jalan kita itu menjadi orang yang penuh dengan keberkahan. Ini saya real saja dari diri saya pribadi itu loh. Karena saya termasuknya orang yang senang belajar. Saya itu senang belajar Mas Anis. Jadi walaupun saya sudah disuruh ngisi halal bihalal, walaupun saya sudah temanya sudah apal, temanya sudah di luar kepala, saya itu kepingin sesuatu yang baru. Barangkali ada ilmu yang baru. Walaupun 5 menit gitu. Kepingin dengar, Gus Bahak bagaimana sih halal bihalal. Bagaimana Prof. Koresiap mengupas, walaupun 5 menit video, 10 menit video. Walaupun misalkan begitu mendengar videonya, wis ngerti. Tapi kadang menemukan hal baru. Betul. Itu akan berkembang, yang akhirnya apa? Menjadi orang yang mampu kompetennya, artinya kompetensinya itu bertambah. Nah, kalau sudah tambah kompetennya, itu insya Allah keberkahan itu yang akan datang. Kita akan dipercaya, ini bagus nih di bidang ini. Ini ternyata karena Burhan ini senang utak-atik laptop, ini buat flyer, udah jadikan saja di bagian humasnya. Jadi secara di individu itu dikembangkan dulu. Nanti kalau sudah berkembang, kemudian punya potensi, tadi ada barokah di dalam diri kita, pun nanti juga endingnya organisasi juga dapat nama baik kan? Semuanya dapat organisasinya baik, kemudian kita juga secara pribadi juga akan berkembang dan sebagainya. Jadi untuk bisa menjadi baik itu saya kira
di antara jalannya adalah kita ya mengkualitaskan diri, memprofesionalkan diri. Apa yang menjadi tanggung jawab kita itu, yuk kita maksimalkan saat ini. Karena ternyata kalau kita diberikan amanah, Iya. kita diberikan tanggung jawab, itu termasuk di antara jalan kita untuk bisa menjadi profesional. Kalau sadar itu Kalau kan. sadar, Iya. oh saya diberikan amanah untuk mengampu pesantren, membantu pesantren misalkan. Iya. Sudah saya profesionalkan saja lah. Jadi menyiapkan diri untuk profesional ya. Kan enak kalau diberikan amanah tanggung jawab sambil diprofesionalkan, itu kan enak dibandingkan dengan tidak. Contoh, ini profesional di bidang IT, tapi tiba-tiba kepingin mencari lompatan, saya kepingin mengembangkan diri di bidang bahasa lah, kan tidak nyambung dengan tanggung jawabnya. Iya, iya. Akhirnya yang menjadi tanggung jawab amanah itu tidak profesional. Makanya kalau kita sudah diberi tanggung jawab, diberikan amanah, itu akan lebih mudah untuk memkualitaskan diri, memprofesionalkan diri, memaksimalkan tanggung jawab yang ada. Karena biar tadi ya kita benar-benar menjadi individu yang amanah, yang tanggung jawab itu ya. Kira-kira demikian lah untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang berhasil itu. Kira-kira banyak hal yang dilakukan lah. Pada prinsipnya kalau kita itu menjadi orang yang baik gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang baik, itu kita akan ketemu dengan orang yang baik. Kalaupun kita tidak seberuntung itu ketemu orang yang baik, kita akan ditemukan dengan orang yang baik. Jadi saya yang penting prinsipnya berbuat baik. Betul, betul. Kalau beruntung, Ya. saya akan ditemukan dengan orang yang baik. Kalaupun saya tidak beruntung, Heeh. orang baik akan ketemu dengan saya. Berarti sama-sama juga endingnya kebaikan semua. Kebaikan, semuanya kebaikan. Jadi aura kebaikan itu kan memancar. Ini Mas Anies itu orang baik, saya sedang berbuat baik, ditemukan oleh Allah dengan orang yang baik. Itu bagi orang yang beruntung. Kalau saya tidak beruntung ditemukan orang yang baik, saya itu akan ditemukan oleh Allah dengan orang yang baik juga. Ini kan saya usaha Iya, iya. dari orang baik. Iya. Kok tidak beruntung? Orang baik yang mendekati saya. Makanya ada istilah orangnya positif tuh ya. Orangnya positif. Jadi ketemunya positif terus itu. Kalau kita itu mau betul-betul mengkualitaskan diri dan sebagainya. Tapi sekarang ini ya Gus, kita kan menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat ya itu ya. Kadang kita paginya sedih terus malam bahagia gitu. Nah, itu sebagai pemuda itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman itu Gus? Sebenarnya bukan masalah pagi sedih bahagia. Itu bukan hanya dalam kehidupan umum saja. Bahkan iman. Nah, Iman itu kan yazidu yang khusu ya. Jadi pagi itu beriman. Jangankan paginya beriman kemudian malamnya tidak beriman. Paginya beriman, waktu duha itu sudah tidak beriman, itu banyak. Itu makanya kenapa dalam Al-Qur'an itu kan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomah itu kan diposisikan kedua setelah kita iman. Setelah kita itu punya karakter baik, itu kan yuk istiqomah. Makanya doanya kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau hilangkan la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan ba'da id hadaitana, setelah diberikan petunjuk. Jadi paginya kita diberi petunjuk oleh Allah, tapi siangnya kita diambil petunjuk oleh Allah. Nah, doanya makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan condongkan hatiku kepada yang buruk. Setelah tadi pagi engkau berikan kebaikan. Itu kan sebenarnya doanya itu. Itu doanya ya. Kalau ikhtiarnya gimana? Nah, sekarang ikhtiarnya begini. Kita ikhtiar menjadi orang baik. Contoh begini. Berkumpul dengan orang baik. Berkumpul dengan orang soleh ya. Jelas dah. Kita itu mau seburuk apapun, sebenarnya saya mau berbuat buruk, tapi karena kumpulnya dengan orang baik, tidak akan berbuat buruk. Karena kumpulnya dengan orang baik. Iya, betul itu. Saya hari pagi tadi itu iman, tapi siangnya kemudian mulai ada greget-greget kepingin berbuat maksiat. Tapi coba kalau kemudian siang itu kumpul terus dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, mesti tidak akan berbuat maksiat. Berarti lingkungan itu juga mempengaruhi. Sangat pengaruh. Termasuk juga organisasi juga itu lingkungan. Sangat pengaruh lingkungan. Kita harus selektif juga ya dalam memilih Organisasinya organisasi. kira-kira itu kebaikan atau bukan? Jangan-jangan di organisasi itu malah tambah buruk ya. Tinggalkan. Menurut saya itu kalau tambah buruk ya tinggalkan. Jadi apa yang buat baik ya sudah kita lanjutkan itu. Berusaha tadi ya, continue atau istiqomah itu kan. Ya, istiqomahnya dalam kebaikan itu kira-kira demikian. Makanya istiqomah itu malah di atasnya karomah Kang ya. Istiqomah itu yang kemudian mengantarkan kita kepada karomah. Al istiqomah turidul karomah.
Nah, mengantarkan jadi ke- istiqomah itu yang mengantarkan kita kepada kemuliaan. Kita sudah iman kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian terus komitmen Allah terus. Pagi Allah, siang Allah, sore Allah, malam Allah. Nah, kalau sudah seperti ini baru kemudian ada karomah, ada kemuliaan yang datang. Apapun kemuliaannya, karomah itu jangan diartikan karomahnya wali itu. Pokoknya karomah ya apapun kemuliaannya lah. Ya kita itu ketemu dengan orang-orang baik ya karomah. Kita itu menjadi orang-orang yang mulia dimuliakan ya karomah apapun itu. Jadi memang urutannya gitu kira-kira. Jadi buahnya. Jadi Karomah kalau itu pengen buahnya punya istiqomah. karomah berarti harus istiqomah dulu gitu Istiqomah. ya. Apapun walaupun sedikit. Karena yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah amal yang sedikit tapi kontinu. Bukan yang banyak tapi musiman. Nah, tadi ya musiman Baca tadi ya. Quran satu kali hataman, setelah itu setahun tidak baca Quran. Itu tidak lebih baik dibandingkan dengan satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, terus menerus seperti itu. Oke, Kang ini sebenarnya menarik ini, pengen lebih dan lebih tapi berhubung waktunya sudah habis. Waktunya habis. Mungkin ada apa namanya pesan-pesan buat pemirsa untuk tema malam ini. Monggo. Baik, jadi ada gium atau makalah yang harus kita pegang. Jadi Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah ya orang-orang yang nanti akan memegang amanah di masa mendatang. Kita tidak perlu sekarang itu berbangga-bangga dengan nasab. Banyak orang lah sedang nasab ya. Kira-kira nasab itu. Adanya juga. Laisal fata mayaqulu hadza abi. Bukanlah dikatakan seorang pemuda ketika mengatakan bapakku, ini ayahku, ini keluargaku. Tapi yang dikatakan pemuda itu adalah yang mengatakan ini saya. Nah, pede dengan apa yang dalam diri sendiri. Itu kan jelas. Laisal fata mayaqulu hadza abi walakinal fata mayaqulu ha anada. Iki lo aku, ini lo saya. Bukan saya itu mulia karena ayah saya mulia karena orang tua saya mulia karena orang-orang tertentu. Tidak. Tapi yang dikatakan pemuda itu yang betul-betul muda adalah yang mengatakan inilah saya. Nah itu baru dikatakan pemuda. Saya kira Itu untuk pemuda penyemangat ya. saja, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang terus-menerus menjadi orang yang baik. Amin. Matur suwun Burhan. Ya, siap. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, kalau cukup pemirsa dan para penonton dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, Mas Aldi co-host, dan Kang Burhan selaku narasumber undur diri. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.